Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya pagi ini berada di kantor Bapeda Kabupaten Ketapang. Saya bersama Kepala Bapeda Kabupaten Ketapang Harto. Nah, ini sehubungan dengan perahian 4 penghargaan oleh Bapeda pada tahun 2022 yang lalu, yaitu peringkat 1 penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara tertib tepat waktu di dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemda Kabupaten Ketapang. Yang kedua adalah penyampaian rekonsiliasi pajak terbaik tahun 2022 dan yang ketiga adalah OPD dengan nilai terbaik pelayanan publik 2023 dan yang ketiga adalah peringkat ketiga, hanya satu di peringkat ketiga, yaitu penyerapan anggaran. Nah, Pak Harto, ini kan pencapaian ini menurut saya ya bukan hal yang mudah untuk dicapai juga sebenarnya, karena buktinya dari banyak OPD kan tidak banyak yang meraih nilai-nilai terbaik yang atas penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan Bapeda ini? Baik, terima kasih Bung Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba melihat dalam konteks kita bekerja ya. Iya. Jadi kalau kita bekerja nih, kami tidak berorientasi minta dinilai dulu lah ya. Iya, betul. Atasan ataupun dari pihak-pihak mana. Tapi kita bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi, ada aturan perundang-undangan. Kemudian kita juga ada SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Iya. Misalnya ambilkan contoh saja, misalnya penyampaian surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari masing-masing perangkat daerah. Yang ditentukan yaitu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Sudah pasti seperti itu. Kita harus karena ada regulasi aturan seperti itu, berarti harus kita penuhi kan seperti itu. Iya. Nah, begitu juga berkaitan dengan rekonsiliasi ya, pajak, karena ini kan termasuk juga nanti kan imbasnya dapatnya kepada kita juga kan akhirnya. Jadi kita coba semaksimal mungkin bisa menyampaikan tepat waktu juga seperti itu. Termasuk yang lainnya pelayanan publik, zona hijau kan itu, saya koreksi itu, pelayanan publiknya masuk ke zona hijau kan seperti itu. Dan yang terakhir tadi berkaitan dengan penyerapan anggaran, kami tetap berusaha harus di atas 95%. Mengapa 95%? Karena dalam ilmu statistik itu tingkat error dalam kita merencanakan itu paling ditoleransinya, tingkat alfanya itu kan hanya 5% seperti itu. Jadi kalau kami sudah 97 ya berarti katakan sudah sebenarnya sudah bagus kan, sudah bagus. Jadi itu ya. Kemudian semua ini ya, kalau saya ini kan sebagai top manajemen aja di Bapeda, tapi semua ini kerjasama bersama-sama. Nah, mulai dari tingkat bawah ya, karena kita di sini struktur ada kepala badan, ada sekretaris, kemudian ada bidang. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan ini ada di sekretariat. Jadi, ya, kan peranan sekretaris ini yang penting, gitu yang kita aja. Kemudian kedua yang paling bawah di sini adalah berkaitan dengan bendahara. Kalau kita berkaitan dengan pertanggungjawaban, keuangan ya rekonsiliasi berkaitan pajak dan sebagainya. Ini tidak lepas daripada di sekretariat. Begitu juga dengan pelayanan zona hijaunya itu, ya, termasuklah tadi penyerapan. Ini ada nih sekretariat semua. Jadi dan perlu kita pahami di dalam organisasi. Otaknya organisasi bagus ini tidak lepas dari sekretaris kan ini. Nah, makanya dari itu penekanan kami di sini kita akan apa strategi dan sebagainya. Kami cenderung bagaimana sekretaris ini sebagai kepala sekretariat bisa memanage dengan baik. Dan itu sesuai dengan arahan top manajemen atau arahan atasan seperti itu. Sehingga kalau ini sudah dijalankan dengan baik sampai ke bawah, insya Allah apapun itu. Nah, kemudian kami secara rutin ya setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya. Habis apel pagi hari Senin itu tetap ada rapat evaluasi kegiatan 1 minggu sebelum. Jadi dalam 1 minggu sekali itu ada rapat evaluasi. Tetap dengan seluruh kabit-kabit menurut termasuk fungsional perencana ahli muda yang duduknya subkoordinator, yang duduknya juga jabatan eselon 4 kan itu. Karena biar ada informasi-informasi yang menjadi kebijakan pemerintah baik itu pusat, pemerintah daerah dengan adanya aturan-aturan itu bisa kita
informasikan kepada mereka, mereka mengetahui dan mereka harus wajib melaksanakan itu. Karena pemerintah ini kita tidak keluar dari koridor aturan sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin itu yang menjadi catatan kami. Nah, di dasar inilah. Kemudian kalau bicara anggaran, setiap waktu kita ingin menyerap anggaran, masing-masing bidang ini kan punya rencana-rencana. Kita dengan rencana itu harus kita push. Ya, kita dorong bagaimana penyerapannya bisa tepat waktu. Karena sekarang pemerintah daerah melalui BPKAD itu harus menetapkan dan anggaran kas. Jadi kalau kita mengambil keuangan tidak sesuai dengan anggaran kas, itu pasti tidak terrealisasi, ditolak. Nah, jadi kita ini udah ikuti. Kalau tidak kita ikuti seperti itu, ya tetap tidak akan terserap seperti itu. Nah, inilah salah satu, karena sekarang ini kita pemerintah daerah ini kan sudah menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk yang lainnya, sehingga memudahkan kita. Sebenarnya ya. Iya, sebenarnya itu memudahkan kita dalam bekerja. Tinggal bagaimana kita memanagenya saja. Nah, tapi persoalan memanage ini sebenarnya bukan hal yang mudah. Buktinya banyak OPD yang lain yang masih lalai. Itu kan. Ini apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kebetulan kemarin apelnya kan melalui Pak Sekda. Pak Sekda kan ingin bagaimana pemerintah daerah ini bekerja supaya optimal. Sesuai ketentuan. Kalau bisa serapan di atas seperti itu. Karena nanti misalnya serapan saja itu setiap tahun kita dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Berapa alasan kok tidak diterserap dan sebagainya. Nah, ini kan harus masing-masing perangkat daerah akan dipanggil ke evaluasi itu. Dan berimpact ke daerah juga. Iya, makanya Pak Sekda itu kan fokus seperti itu. Jadi dengan adanya penghargaan ini kan pemerintah daerah ini mendorong bagaimana masing-masing perangkat daerah cobalah gitu. Cobalah sama-sama semangat kita untuk bekerja secara optimal dengan kinerja yang paling baik untuk daerah ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa optimal. Seperti itulah yang keinginan Pak Sekda. Saya menerjemahkannya seperti itu. Dan Bapeda sudah membuktikan bahwa ternyata bisa dengan skor-skor yang di atas 95 itu. Dan kalau saya melihat kan di Bapeda ini baik sekretarisnya misalnya staf-staf yang lain itu kan masih muda-muda semua nih. Iya. Jadi ini itu pendekatannya seperti apa sih sebenarnya kuncinya itu? Sebenarnya simpel saja Pak. Karena kalau bicara kepemimpinan manajemen ini kan ada dua hal. Selain dengan atau ilmu dengan seni ya. Karena pemimpin ini tidak lepas dari seni gitu. Betul. Karena seni bagaimana menggerakkan orang lain supaya tujuan tercapai. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kan tadi saya katakan sekretaris saya, kabinet saya akui ini memang energik, muda-muda. Jadi ini yang bikin kita senang di sini. Jadi semangat mudanya ini, semangat untuk bekerja lebih baik ini tinggi gitu. Tinggal kita mengarahkan. Tapi dengan catatan tadi semuanya harus kita kendalikan. Jadi kalau fungsi manajemen selain perencanaan, organisasi, pasti ada pengendalian. Kontrolnya. Terakhirnya kan kontrol. Pengendalian ini bagaimana kita kendalikan mereka sesuai dengan tujuan kita gitu. Sedangkan kuda delman saja biar udah ditutup kiri kanan lagi dikendalikan kusirnya. Kiri tarik kanan mau belok kiri. Semuanya kembalilah kepada top manajemen lah ya di dalam masing-masing perangkat daerah. Mau tidak untuk menggerakkan dengan baik supaya tujuannya tercapai. Saya kira itu yang dan saya kira memang rapat mingguan yang tetap terjaga setiap minggu itu juga menjadi kunci dari beberapa kali di sini. Pak Anton, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Semoga ini bisa menginspirasi OPD-OPD yang lain untuk mencapai skor-skor yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yasmin Umar untuk Sorot 10.